nama saya Dini. Saya sudah kerja 11 tahun lewat. Saya sudah punya nyapu dan bisa beli motor dan bantu keluarga saya. Terima kasih. Di Precious One, teman-teman disabilitas tidak hanya bisa bekerja, tapi mereka juga mengalami perubahan cara pandang tentang kehidupan. Wah, Bu Ratna, thank you sekali. Ini sangat inspiring untuk saya pribadi ya. Melihat teman-teman disabilitas bisa mengalami transformasi dan berkarya yang begitu dahsyat bagi saya ya. Jadi sebenarnya saya dengar dari cerita tadi bahwa You mengatakan jangan bergantung dengan belas kasihan. Bisa dieksplor nggak itu? Ya, jadi pengalaman saya Pak Jimmy dulu, saya pribadi mungkin ya kalau nggak saya terjun di dunia disabilitas, ketika saya melihat produk teman disabilitas pasti karena belas kasihan. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah luar biasa diajarkan keterampilan oleh guru dan murid itu menghasilkan karya apa yang mereka bisa dengan mungkin standar yang guru itu bisa. Salah tidak? Tidak salah Pak Jimmy. Karena memang itulah kemampuan mereka, dipersiapkan hanya untuk memperlengkapi, ya ini anak harus bisa menjahit. Dan kemudian ketika sekolah itu mau membuka murid baru, mereka akan memamerkan karya tersebut. Wow. Dan tentunya orang membeli dengan belas kasihan. Produknya mungkin ya biasa saja, mungkin ada jahitan tidak rapi, anggap aja masih belajar. Nah, bayangkan itu terbentuk berpuluh-puluh tahun. Akhirnya itu produk belas kasihan. Orang akan berpikir bahwa aku membeli karena belas kasihan. Saya pun akan juga punya pemikiran yang sama. Nah, jadi akhirnya ketika saya bikin Precious One, saya pengen mengubah sebuah stigma yang sudah lama terbentuk, bukan lagi belas kasihan tapi karena sebuah kualitas. Wow. Karena kalau belas kasihan orang belinya cuma sekali saat itu, tapi ketika kualitas yang dinomor satukan, orang mungkin bisa mencari lagi dan repeat order dan mereka bisa mengingat gitu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk ngebangun karya-karya yang lahir di kami itu terus berubah menjadi lebih baik gitu. Dan itulah kami ingin menghadirkan karya Precious One bersama dengan karya-karya teman-teman disabilitas di daerah lain yang memang memenuhi kualitas yang baik untuk kami bisa perkenalkan ke masyarakat. Ya, Bu Ratna, kalau kita bicara mementor ya, sekaligus melihat dan memberikan training demi training, khususnya teman-teman disabilitas ya, yang normal aja kadang-kadang ngetrain orang kan nggak gampang ya. Betul. What is the motivation yang membuat you bisa passionate, gitu, bisa benar-benar sabar dan bergairah benar, dan karya-karya mereka nggak dibeli oleh belas kasihan, tapi dibeli oleh karena quality-nya. Apa sih chemistry atau ingredient yang bisa dibagikan? Yang membuat saya terus bisa sampai hari ini dan passion di sini ya, dengan teman-teman disabilitas. Karena pertama yang pasti itu saya dengan Tuhan pertamanya. Oke. Itu sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Yang kedua, saya melihat perubahan hidup dari teman disabilitas. Yang dulunya nganggur, hari ini bisa bekerja. Yang dulunya nggak bisa ngejahit, hari ini bisa. Dan buat saya itu, wow, itu
mujizat lah ya. Hidup saya seperti ini aja mujizat ya. Dulunya saya nggak peduli, hari ini saya bisa terjun di dunia disabilitas, buat saya mujizat. Yang ketiga, balik lagi, saya melihat perubahan dari masyarakat. Yang dulunya mungkin menolak sebelah mata, tutup mata dengan karya disabilitas, tapi hari ini mereka bisa menghargai. Jadi saya melihat itu Pak Jimmy, dan saya bukan cuma melihat, tapi saya merasakan. Jadi itulah yang membuat saya terus berjuang buat teman-teman disabilitas. Tadi saya lihat kegiatannya sangat variatif sekali ya, produk-produknya dari makanan sampai paper quilling, baju, sama goodie bags dan sebagainya ya. Bahkan di sini di studio kami ada beberapa produk makanan, gabus keju, bawang goreng gitu ya. Gimana proses melatih mereka semuanya itu ya? Ya, jadi kalau di workshop kami kan produknya udah jelas ya, semua produk yang berkaitan dengan bahan kain dan kemudian ada boneka kertas itu salah satu yang best sellernya lah gitu. Nah, kalau untuk teman-teman mitra kami di berbagai daerah itu produk mereka bervariasi. Ada yang seperti yang tadi ini bawang goreng, gabus keju, bahkan ada sabun, ada juga makanan gitu ya, frozen food gitu. Jadi mereka mengerjakannya di rumah. Lalu dengan adanya program Bangga itu kami mentor mereka, kami ketemukan mereka contoh. Kalau untuk makanan ketemu langsung dengan Master Chef Indonesia. Wow. Master Chef Ibu Desi, Master Chef sesi 2. Pemenang nomor sesi 2. Jadi untuk mendampingi, bahkan kemarin di program Bangga Maju kami melakukan kunjungan. Jadi saya ke Tegal, saya ke daerah-daerah gitu ya, melihat langsung bagaimana teman disabilitas menghasilkan karya mereka. Wow. Jadi ini produk-produk home industry lah ya, UMKM yang dibina, biasanya langsung dijualnya di mana? Platformnya? Di Tokopedia, di Shopee ada, di Beli-Beli juga ada. Jadi teman-teman kalau mau beli silahkan gabus keju, apalagi bawang goreng. Dan banyak banget di sana Pak. Dari produk Precious One itu ya. Jadi tadi Bu Ratna mengatakan salah satu program yang terbaru, program Bangga. Iya. Apa saja sih di dalam program Bangga ini? Di dalamnya situ adalah semua pelaku usaha UMKM disabilitas di seluruh Indonesia, baik pribadi maupun komunitas, Pak Jimmy. Mereka boleh mendaftar dan di situ adalah mereka program ini adalah mendampingi, mementor, memberikan modal ilmu, Pak Jimmy. Oke. Modal ilmu dan karakter. Jadi banyak orang selalu berpikir nomor satu buat usaha itu apa? Uang. Selalu orang berpikir begitu ya, uang. Padahal uang tuh nomor sekian. Modal utama adalah apa? Karakter dan ilmu. Kalau punya uang, nggak punya ilmu, duitnya juga habis gitu ya. Punya uang, punya ilmu, tapi nggak punya karakter, habis juga gitu duitnya. Jadi itu yang kami lakukan, mementor secara kewirausahaan buat mereka. Di dalamnya banyak materi-materi yang berkaitan dengan kemajuan UMKM mereka. Jadi kalau lihat dari sekian banyak program Bangga dan lain tadi dikatakan program anak-anak juga itu ya, bisa ceritakan nggak satu momen yang Bu Ratna rasakan, wow, it's worth it semuanya? Ketika saya waktu itu, sebenarnya saya waktu bikin Precious One ini saya nggak pernah mimpi, nggak pernah punya cita-cita untuk masuk media, artinya diliput oleh media. Baik cetak maupun digital ya. Tapi ada satu momen di mana waktu pertama kalinya saya diliput oleh media, waktu itu saya Kompas, setengah halaman dimasuk di sosok. Di situ dan orang tua saya melihat apa yang saya lakukan. Karena dulu mereka tidak memahami gitu ya apa yang saya lakukan, dan gara-gara itu mereka melihat dan akhirnya mereka menghargai apa yang saya lakukan. Dan di situ saya merasa bahwa Tuhan, apa yang saya lakukan ini tidak salah. Oke. Saya merasa bahwa perjuangan saya untuk teman-teman disabilitas yang dipikir mungkin orang mikir ngapain sih lu ninggalin pekerjaan yang udah mapan, ibarat kata saya harus mendampingi anak-anak teman-teman disabilitas dan saya harus berjuang buat mereka, menghidupi mereka. Rasanya buat orang-orang yang tidak mengerti tentang visi waktu itu rasanya
kamu bodoh gitu ya, kamu salah gitu ya. Tapi gara-gara itulah akhirnya saya melihat, dapat konfirmasi dan orang tua saya berkata, saya bangga punya anak kamu. Dan itulah yang membuat saya bahwa Tuhan terima kasih karena apa ya, perjuangan saya selama berapa tahun saya di dunia disabilitas dengan susah payahnya, tapi akhirnya mendapat sebuah dukungan ya, dan itu buat saya luar biasa. Wow. Bu Ratna, kalau kita banyak hal yang saya lihat begitu banyak yang telah dilakukan oleh teman-teman di Precious One ya. 5 tahun dari sekarang, di tengah-tengah pandemik dan menuju endemik ini ya, saya kira dampaknya juga signifikan untuk Precious One, untuk teman-teman disabilitas sendiri ya. Setelah ini 2022 dan seterusnya 5 tahun dari sekarang, melihat Indonesia dalam bonus demografi itu ya, apa yang dilihat oleh seorang Ratna untuk melihat Precious One dan teman-teman disabilitas 2030? Saya merasa dengan adanya sekarang ya, maksudnya lihat sekarang, dari yang dulu saya terjun pertama kali dunia disabilitas sampai sekarang pun saya melihat sudah banyak berubah, penerimaan ya, kesempatan buat teman disabilitas sudah mulai terbuka, dan harapan saya di 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, saya tentunya berharap Indonesia bisa benar-benar menerima teman disabilitas dengan sebuah kesetaraan yang tidak lagi membedakan. Saat ini sudah tapi belum maksimal. Saya bilang, saya harapkan itu merata sampai ke semua jajaran. Ya saya nggak perlu sebut ya mana-mana bagiannya gitu ya. Cuman saya melihat itu mimpi saya gitu ya, dream saya bahwa kadang-kadang kita nggak memahami tentang dunia disabilitas karena kita nggak ngerti gitu. Tapi jangan sampai menunggu kita ngalamin dulu. Kalau saya terjun dunia disabilitas karena saya ngalamin sakit, saya nggak berdaya gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak merasa, nggak paham bahwa kita pun hari ini sehat, bisa jadi disabilitas juga loh Pak. Iya. Orang tua saya dulunya sehat, sekarang pakai alat bantu dengar. Jadi banyak hal yang kita nggak pahami, tapi yuk kita sama-sama memahami kehidupan sekitar kita, memahami kehidupan di sekeliling kita dengan sebuah mata cara pikir yang berbeda. Kalau kita di posisi mereka. Bu Ratna, kalau kita bicara disabilitas ya, sebenarnya nggak cuman fisik ya, banyak orang cuman lihat buta, tuli, gitu, bisu. Padahal kategori disabilitas itu sangat banyak sekali macam-macamnya ya. Bu Ratna bisa jelaskan nggak disabilitas itu apa saja sih sebenarnya? Ya, kalau di Indonesia tuh cakupannya sebenarnya mereka sudah mengelompokkan Pak Jimmy. Jadi disabilitas sensorik itu berbicara mata dan telinga gitu. Lalu disabilitas fisik. Nah, fisik ini ada yang pakai kursi roda, ada yang tidak. Ada juga yang tidak pakai alat bantu sama sekali. Contoh, saya punya karyawan tangannya mengecil gitu. Dia nggak pakai alat bantu apapun. Nah, fisik ini pun penyebabnya banyak Pak Jimmy. Ya, bisa karena kecelakaan dan harus diamputasi, atau karena penyakit misalnya diabetes harus diamputasi, atau juga karena cerebral palsy, kelumpuhan di otak yang membuat dia harus pakai alat bantu gitu. Jadi kemudian ada lagi disabilitas intelektual. Nah, di dalam di intelektual pun ternyata ada banyak banget gitu. Kalau masyarakat paham, udah biasa familiar dengan sebutan Down syndrome. Ternyata itu kan kromosom ke-22 apa 23 ya, saya lupa. Itu terbelahnya tidak sempurna. Ternyata ada kromosom 1, 2, 3 itu di dalam tubuh manusia yang bisa aja terbelahnya tidak sempurna. Jadi itu yang membuat kelainan dari si anak tersebut. Saya juga baru tahu teman saya di luar punya anak, ternyata dia anaknya kromosom ke-18 yang terbelahnya tidak sebaik, tidak normal, tidak semestinya. Jadi akhirnya punya kelainan yang berbeda lagi gitu. Jadi ternyata dunia disabilitas tuh sangat-sangat dalam, luas gitu. Dan balik lagi seperti tadi Pak Jimmy bilang, kita mikirnya dunia orang disabilitas itu adalah yang buta, tuli gitu ya, fisik gitu, yang kursi roda. Setelah kita terjun di dunia disabilitas, kita juga jadi memahami, wow ternyata orang tua itu luar biasa punya anak berkebutuhan khusus.
mereka punya tantangan tersendiri loh ketika Iya, iya. diperhadapkan dengan anak-anak seperti ini gitu. Jadi belum lagi dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dari sisi masa depan itu menjadi pikiran orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, Pak Jimmy. Wah, Bisa kebayang nggak Pak Jimmy Iya, iya, betapa beratnya tugas mereka gitu iya, ya. iya. Tapi nggak ada pada apa Daud pada ada pada berapa bulan Jadi teman-teman seringkali kita melihat teman-teman lain yang mungkin sebagai sesama manusia punya kebutuhan khusus, disabilitas, kita merasa belas kasihan. Ya. Padahal mereka tidak membutuhkan itu. Mereka adalah anggota keluarga, komunitas yang sama, dan mereka juga bisa berkarya. Kita melihat tadi dalam seluruh pelayanan daripada The Precious One. Saya ingin ajak untuk Anda boleh ambil bagian, partisipasi, join, kontak, dukung Precious One gitu ya. Sehingga Anda juga bisa memberikan satu harapan sekaligus berkarya bersama-sama. Bu Ratna, ini a lot of thing yang saya sedang memproses begitu banyak ya. Dan mungkin Bu Ratna bisa memberikan pesan untuk teman-teman dalam satu cerita untuk Indonesia, mungkin teman-teman sendiri yang disabilitas maupun yang non-disabilitas untuk bisa melihat dari kacamata yang berbeda dan memberikan harapan untuk Indonesia lebih baik lagi. Buat teman-teman disabilitas dimanapun kalian berada, jangan fokus kepada kelemahan Anda, tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah beri, sebuah bakat, sebuah kelebihan, dan maksimalkan itu dan jadilah orang hebat di bidang yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Buat semua masyarakat Indonesia, yuk kita sama-sama dukung, beri kesempatan buat teman-teman disabilitas bisa berkembang, maju, dan jadikan Indonesia ramah disabilitas. Wow, Bu Ratna thank you banget nih. Sama-sama. Rasanya a lot of thing yang kita bisa explore dan kita harapkan next time kita bisa berbincang-bincang lagi
dan melihat orang-orang yang di tempat-tempat penting baik di dalam pemerintahan maupun di dalam pelayanan-pelayanan sosial, dalam dunia edukasi, dalam dunia bisnis juga bisa dipimpin oleh mereka teman-teman disabilitas. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Bu Ratna lewat The Precious One boleh bersama-sama dalam satu cerita ini untuk ambil bagian dan boleh menjadi impact yang luar biasa. So thank you so much untuk waktunya. Sama-sama Pak Jimmy. God bless, keep shining, maju terus. Untuk Anda semuanya, terima kasih Anda telah menonton dalam video Satu Cerita untuk Indonesia ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.